Lu cinta lingkungan, lu juga benci sama kekerasan terhadap eksploitasi hewan, sampai akhirnya lu beli sepatu yang katanya ramah lingkungan dan lain-lain, tapi lu belinya 10 pasang. Kan go? Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Seperti biasa, pada program Shoepedia ini gue bakalan ngebahas berbagai macam ilmu tentang dunia persepatuan. Mulai dari sejarah mungkin, terus teknis, material, sampai desain yang di zaman sekarang udah macem-macem banget. Ya kalau diurutin dari zaman dulu, mulai dari sepatu kulit, terus ada sneaker kanvas, sampai sepatu yang punya berbagai macam teknologi dari desainnya ini, seolah nggak habis-habis gitu. Apalagi zaman dan teknologi juga terus berkembang kan, yang mungkin teknologi di sepatu juga bakalan ikut berkembang juga. Anyway, sebelum gue ngebahas soal sepatu-sepatu modern di zaman sekarang, rasanya ya agak kurang afdol kalau misalnya gue nggak bahas dasarnya dulu, alias sepatu-sepatu klasik. Biar nanti videonya bakal ngurut dari pembahasan sepatu klasik, pertengahan, sampai sepatu modern gitulah. Dan video ini gue bakalan ngebahas tentang perkembangan material kulit sepatu pantofel ini, terutama soal bahan dasar sama desainnya. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya sepatu klasik di zaman dulu itu banyak banget didominasi sama sepatu bermaterial kulit hewan. Alasannya yang pertama ya karena material kulit hewan ini bisa dibilang jadi salah satu material sepatu paling kuat. Dan juga mungkin di zaman itu belum ada teknologi-teknologi yang memfasilitasi buat ngeproduksi material lain kayak kanvas, mesh, dan lain-lain lah. Beda sama di zaman sekarang gitu kan, dimana orang-orang juga udah mulai aware sama penggunaan kulit hewan buat fashion yang berlebihan dengan ngeproduksi berbagai macam kulit sintetis. Nah, alasannya sih katanya untuk menyelamatkan hewan-hewan eksotis di dunia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bahan sintetis ini kan lebih gampang rusak, terus gak ramah lingkungan lagi. Jadi ya paradoks dong, ngebela hewan tapi gak ramah lingkungan, terus ramah lingkungan tapi dicap keji sama hewan gitu ya. Selain itu, sepatu-sepatu klasik ini juga mulai mengembangkan desain mereka supaya bisa dibilang gak gitu-gitu aja. Salah satunya dengan manfaatin kulit hewan eksotis tadi yang bener-bener cantik. Selain kulit kambing dan sapi, ada juga kulit kayak ular piton sampai yang paling mahal kalau nggak salah tuh sejenis aligator, sejenis buaya. Hal ini juga yang jadi alasan mengapa sepatu branded harganya bisa mahal banget. Nggak cuma nawarin citra eksklusif, kadang pemakaiannya juga berpengaruh dalam hal desain yang mana kadang bikin sepatu makin terlihat menarik. Lalu rumitnya proses pembuatan juga menjadi faktor kenapa sebuah sepatu bisa jadi mahal banget nih. Kalau kalian udah main-main di sepatu kulit branded, kalian bakalan paham gimana sebuah brand bisa spesifik itu menentukan tingkat kecerahan warna sampai pola dari kulit yang bakal diaplikasiin di sepatu mereka. Ya, dari sini aja kita bisa tahu kalau kulit hewan boleh dibilang masih jadi primadona lah ya buat bahan baku pembuatan sepatu. Tapi di sisi lain, seperti yang udah gue bilang, berbagai keprihatinan terus disuarakan para aktivis lingkungan yang prihatin dengan penggunaan hewan sebagai bahan dasar produk fashion karena perlakuan yang kurang baik tersebut, katanya. Tapi gue yakin sih kalau brand-brand sepatu besar kayak LV, terus Belly, atau sepatu lainnya udah pasti mikirin hal ini dengan bikin sebuah sejenis budidaya gitu ya buat hewan-hewan yang bakal dimanfaatin kulitnya, tentu dengan pengawasan pemerintah juga ya. Lagian menurut gue sebenarnya sepatu-sepatu ini mau diakalin bagaimanapun tetap bakalan jadi limbah ya. Artinya semua ya tergantung gimana kita nge-manage sepatu kita. Gini deh, lu cinta lingkungan, lu juga benci sama kekerasan terhadap eksploitasi hewan, sampai akhirnya lu beli sepatu yang katanya ramah lingkungan dan lain-lain, tapi lu belinya 10 pasang. Kan go? Belum kita ngomongin limbah pabrik, terus ada jejak karbon produksi sepatu, sampai material-material gak kepake lainnya. Ya, intinya, mau seramah lingkungan apapun itu tergantung kita sebagai user sepatunya juga. Jangan dikit-dikit sepatu rusak, beli baru. Lecet dikit, beli baru. Reparasi lah.
Lanjut, selain itu di zaman sekarang juga udah banyak brand-brand sepatu yang mungkin udah mulai aware ya sama lingkungan. Contohnya kalau di sneakers lokal itu ada Pijak Bumi yang katanya materialnya ini tekstilnya terbuat dari bahan-bahan organik. Terus di sepatu kulit mungkin ada Hirka nih. Yang setahu gue mereka ngemanfaatin limbah dari kulit-kulit ceker ayam gitu buat jadi material sepatunya. Kebayang nggak lo? Ceker ayam jadi sepatu kulit? Iya. Ya lihat sendirilah detailnya nanti di websitenya. Keren-keren sumpah Hirka ini. Ibaratnya Hirka ini bisa mewadahi orang-orang yang mungkin punya rasa bosen gitu sama sepatu-sepatu kulit pantofel yang desainnya gitu-gitu aja dari zaman dulu gitu. Gue sendiri nggak tahu ya sebenarnya apakah sepatu Hirka ini bisa sekuat sepatu kulit lainnya. Dan apakah mereka ini adalah brand sepatu kulit ayam pertama di dunia? Atau mungkin sebelumnya udah ada yang bikin terus si Hirka ini terinspirasi gitu. Atau jangan-jangan ada yang udah pakai kulit hewan lain yang lebih aneh. Ubur-ubur misalnya? Ya, nggak tahu juga ya. Tapi dari pendapat pribadi gue, pemanfaatan kulit hewan eksotis di dunia fashion ini sah-sah aja. Selama proses produksinya tidak ada kegiatan-kegiatan yang menyakiti hewan tersebut. Dikulitin sakit sih. Tapi ya seenggaknya sebelum dikuliti hewannya juga bisa dimatikan dengan cara yang paling mudah dan benar. Jadi nggak terlalu lama kesiksanya dan lain-lain. Dan juga perlu adanya pengawasan pemerintah tentang penggunaan hewannya juga itu sendiri ya. Kalau tahu-tahu pakai kulit hewan yang dilindungi kan nggak boleh juga ya. Badak Jawa misalnya. Dan menurut gue penggunaan kulit sintetis juga bukan sebuah jawaban yang tepat buat gantiin kulit asli ini. Karena udah pasti nggak ramah lingkungan. Di samping bahannya gampang rusak, penguraiannya juga jauh lebih lama dibandingin bahan-bahan organik. Tapi gue sempat baca sih salah satu solusinya juga ada penggunaan kulit jamur gitu atau apalah gue nggak paham. Gue belum baca full. Tapi apapun itu semoga bisa jadi alternatif yang lebih baik buat dunia persepatuan ke depannya. Nah segini aja dulu pembahasan gue tentang sepatu kulit dan perkembangannya di zaman sekarang. Next mungkin gue bakalan bahas tentang material atau teknologi dari sepatu lain. Kayaknya seru ya, outdoor mungkin, I don't know. Atau mungkin kalian punya ide lain tentang pembahasan teknis sepatu buat program Shopee ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik, pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.